family. Happy Sabbath. Shalom. Shalom. Kita bersuka cita karena boleh berkumpul setiap pekan di Sabat yang Budaya. Family, topik yang sudah disiapkan oleh pengurus di OCC adalah tentang love. Ya. Jadi ayat inti kita terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 7 yang bunyinya menyatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ada 4 hal yang penting. Apa yang dimaksud dengan ia di sini? Konteks kata ia di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 ini merujuk pada apa yang tertulis di dalam ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Lalu mulailah ia itu ya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan ia. Tetapi saudara, di dalam kata-kata aslinya dalam bahasa kita ada banyak jenis kasih. Kasih yang mana yang dimaksudkan oleh 1 Korintus ini? Ternyata kalau kita lihat di ketua kita, ditulis di situ agape itu sabar, agape itu murah hati. Jadi kasih agape rupanya yang dimaksudkan di sini ya, bukan jenis-jenis kasih yang lain. Jadi agape itu kan saudara sudah tahu adalah kasih Allah yang tidak bersyarat, unconditional. Itulah yang menjadi topik dari pekabaran pada Sabat siang. Pertanyaannya, apa yang ditutupi oleh kasih agape? Apa yang juga kepercayaan seperti apa yang ditujukan oleh kasih agape? Dan juga pengharapan apa yang ingin dicapai oleh kasih agape. Dan juga kesabaran yang bagaimana yang bisa ditunjukkan oleh kasih agape. Itulah pelajaran yang akan kita lakukan atau kita pelajari pada hari Sabat siang ini. Yang pertama adalah dikatakan kasih agape menutup segala sesuatu. Jadi kalau Anda lihat, kata menutup ini berasal dari kata Greka stego. Stego artinya apa? To roof over. Jadi roof itu adalah atap. Jadi mengatapi sesuatu yang di bawah, atau menudungi dengan atap seperti gambar di atas itu. Itu arti sebenarnya. Tetapi secara kiasan dikatakan to cover with silence. Apa artinya? Menutupi dengan diam. Apa sih menutupi dengan diam itu? To endure patiently. Bertahan dengan sabar. Forbear suffer. Untuk menanggung menderita. Family, misalkan Anda disakiti oleh orang lain, maka respons kasih agape itu bukan balik melawan, bukan juga meningkatkan tensi ketegangan, apalagi membalas dengan tutur kata, dengan caci maki, perkataan kasar, mengutuk, atau bahkan dengan fisik. Tidak. Kasih agape itu justru responsnya menudungi atau menutupi dengan diam, lip seal. Ini luar biasa, family. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar supaya perseteruan itu berhenti cukup sampai di situ, tidak melebar kemana-mana. Itulah kasih agape. Itu sebabnya kalau
Family lihat di 1 Korintus 13 ayat 7 ayat inti kita, tetapi di dalam versi NIV, ya, New International Version, kasih agape itu disebutkan it always protects, selalu melindungi. Orang yang memiliki kasih agape itu rela mengampuni kesalahan orang lain. Rela makan hati. Rela menanggung derita atas kesalahan orang lain dan untuk kepentingan orang lain serta untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi intinya it always protects both ways, sisi sana dan sisi sini, supaya perseteruan itu berhenti, cukup sampai di sini. Itulah kasih agape. Memang family di dalam versi dunia, kasih ini langka. Bahkan mungkin mustahil bisa dilakukan. Tetapi ingat, agape itu apa? Kasih Allah yang tidak terbatas, yang unconditional. Saya langsung teringat dengan pengorbanan yang Yesus lakukan di Golgota buat Anda dan saya. Kasih itu, family, sungguh tidak terbatas dan sungguh tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Karena buktinya apa? Buktinya Yesus mau mati walaupun kita masih berdosa. Iya kan? Yesus mau mati ketika kita masih berdosa. Yesus tidak menunggu kita jadi orang baik baru dia mau mati. Betul nggak? Ya. Yesus tidak menunggu kita jadi orang suci baru dia mau mati. Tidak. Itulah indahnya kasih agape. Tapi saudaraku, family, ingat, Yesus rela mati ketika kita masih berdosa. Apa artinya? Ketika kita masih bermusuhan dengan Dia, ketika kita masih berseteru dengan Dia, Dia mau mati lebih dulu. Karena itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan kasih agape itu menutupi segala sesuatu. Saudara, apa yang Yesus lakukan bagi kita? Rela mati ketika kita masih berdosa itu. Rela mati untuk seseorang yang tidak layak menerimanya. Itu adalah segala sesuatu. Amin. Tidak ada yang bisa melebihi hal itu. Amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan di Amsal 10 ayat 12. Apa yang tercatat di sana? Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau ada orang yang berselisih, maka akan terjadi yang namanya kebencian. Dan kalau tidak ada kasih yang tidak bersyarat di situ, maka akan berkembang selanjutnya menjadi pertengkaran. Dan kalau sudah tiba kepada pertengkaran, kedua orang itu akan melanggar hukum Allah. Makanya kasih menutupi segala pelanggaran. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya ingin family memperhatikan baik-baik kata ini. Sungguh-sungguh. Garis bawahi kata itu. Persoalannya banyak orang Kristen tidak mengasihi satu sama lain secara sungguh-sungguh. Benar? Tidak.
Bagi orang Kristen soalnya mengasihi itu sudah seperti suatu slogan yang mudah diucapkan, yang ajarannya dibangga-banggakan, tetapi kurang memahami sebenarnya makna dari mengasihi itu, apalagi menghidupkannya. Kasihilah sesama. Di dalam bahasa Inggris, love your neighbors. When you say, do you really mean it? Orang yang dikuasai oleh kasih agape, saudara, tidak pernah punya niat untuk menyakiti hati orang lain. Tidak. Orang yang dikuasai kasih agape akan mudah mengampuni. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kasih agape itu menutupi segala pelanggaran dan banyak dosa. Kalau family mau tes, coba tes diri sendiri. Apakah saat ini kita sudah mudah mengampuni? Kalau sudah, berarti sudah ada bibit-bibit kasih agape di dalam diri kita. Tetapi kalau belum, artinya apa? Artinya kita harus bergumul lagi untuk mendapatkan kasih agape. Yang kedua, slide berikutnya. Dikatakan kasih agape itu percaya segala sesuatu. Kata percaya di sini diterjemahkan dari kata Greka pistiu. Pistiu. Pistiu artinya faith atau iman. Tetapi yang menarik yang digunakan adalah pistiu. Iman dalam bentuk kata kerja, bukan dalam bentuk kata benda. Karena kalau kata benda pistis. Tapi yang tertulis di Alkitab pistiu berarti iman yang berbuat, iman yang bekerja, iman yang aktif, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Dikatakan kasih agape beriman kepada segala sesuatu, yaitu siapa? Yaitu Yesus, sumber dari segala sesuatu. Mengapa saya berkatakan demikian? Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 1:3 menyatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Segala sesuatu di sini, family, bukan hanya berarti kebendaan atau materi, bukan. Tetapi termasuk tindakan, perbuatan, dan buah pikiran. Apa yang dimaksud dengan buah pikiran? Buah pikiran ini adalah segala rencana-rencana yang ada di benak kita. Segala rancangan, motivasi, maksud, tujuan, dan juga cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan. Semuanya harus didasari dengan iman yang terkait dengan Yesus yang adalah sumber segala sesuatu. Iman yang terkait dengan Yesus itu adalah iman yang bagaimana sih sebenarnya? Saudaraku, posisi family, tidak cukup bagi kita untuk beriman kepada Yesus. Itu baru langkah permulaan. Yang lebih penting dari itu, beriman di dalam Yesus. Kalau saudara buka Alkitab, ada banyak kata yang mengatakan iman di dalam Yesus, bukan iman kepada Yesus. Apa perbedaan, family? Iman kepada Yesus dan iman di dalam Yesus. Apa beda? Iman kepada Yesus artinya percaya kepada Yesus. Semua orang Kristen percaya kepada Yesus, makanya menjadi Kristen atau Christian, pengikut Kristus. Tetapi masalahnya tidak semua orang Kristen akan diselamatkan.
Sad to say. Tidak semua. Karena iblis juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi nasibnya akan berakhir di api neraka. Lalu apa yang dimaksud dengan iman di dalam Yesus? Orang Kristen yang sejati harus memiliki iman di dalam Yesus. Artinya, kalau iman di dalam, artinya ada satu unsur persatuan, juga ada unsur kesamaan di dalam Yesus. Artinya adalah memiliki iman yang sama dengan iman Yesus. Beriman di dalam Yesus artinya memiliki cara pandang yang sama dengan cara pandang Yesus. Memiliki tujuan yang sama dengan tujuan Yesus. Amen. Memiliki tabiat yang sama dengan tabiat Yesus. Itu sebabnya family, orang Kristen itu diharapkan semakin hari dia akan bertumbuh menyerupai citra Kristus. Benar? Benar. Pertanyaannya, mengapa segala perbuatan dan tindakan kita itu harus berdasarkan iman? Karena firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 23 menyatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Orang Kristen telah diberkati Tuhan, dipercaya memiliki kebenaran. Amin. Tetapi kami harus ingat, memiliki kebenaran dan menghidupkan atau menjalankan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Kesalahan orang Israel dan orang Yahudi zaman dulu, mereka sudah berpuas diri memiliki kebenaran tanpa menghidupkannya. Jangan sampai orang Kristen saat ini sama nasibnya. Yang kita harus lakukan adalah apa? Menghidupkan kebenaran. Saya bisa slide selanjutnya. Saya sangat menyenangi ketika menemukan quotes atau kata mutiara dari Rene Descartes. It's not enough to have a good mind. The important thing is to use it well. Tidak cukup untuk memiliki pikiran yang baik. Yang lebih penting adalah menggunakannya dengan baik, menghidupkannya dengan baik. Saudara, saya lihat itu banyak makanan enak itu ya. Jadi sebentar siang pasti kita dikasih makan, ya kan Pak ya? Dikasih makan ya. Nah, bayangkan sudah ada makanan lezat di depan saudara, di meja atas meja saudara. Sebentar siang. Dan sebagai orang Kristen yang baik, kita tentu mengucap syukur kepada Tuhan, kan? Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena saya telah mendapatkan makanan yang enak pada saat ini. Semoga makanan ini diberkati menjadi kekuatan bagi tubuh dan kesehatan bagi tubuh saya. Tetapi Bapak, tolong ingat juga orang-orang yang sedang kelaparan di luar sana. Berkati mereka supaya mereka juga mendapatkan makanan. Itu adalah pikiran yang baik. Saudara berdoa makan seperti ini 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Jadi sudah 3 kali sehari saudara memiliki pikiran yang baik. Dalam setahun 365 hari, sudah lebih dari 1000 kali family memiliki pikiran yang baik. Amen. Tetapi dalam setahun kalau tidak 1 kali pun saudara membawakan makanan bagi orang yang lapar. Benar apa yang dikatakan si Rene ini? Hanya punya pikiran yang baik, tidak pernah menghidupkannya. Ingat family, firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Bukan saya yang bilang, dari Alkitab yang bilang. Banyak orang Kristen mengira bahwa dosa itu adalah ketika dia atau ketika dirinya melanggar hukum Allah atau berbuat jahat kepada orang lain. Alkitab tidak menyatakan itu. Alkitab menyatakan di Sabat siang yang suci ini mengajarkan kepada family bahwa segala sesuatu, baik tindakan maupun pikiran, yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala kebaikan yang mampu dilakukan tetapi lalai dilaksanakan juga adalah dosa. Bukan hanya melanggar firman Tuhan, bukan saudara. Jadi family, mari kita renungkan ajaran Yesus atau panggilan Yesus berikut ini, slide selanjutnya. Ini adalah panggilan standar yang paling baik. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 12 menyatakan kepada kita semua. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Inilah perintahku, kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Karena kita sering membaca, mungkin kita akan berpikir, oh, Yohanes 15 ayat 12 ini sedang mengajarkan supaya sesama manusia saling mengasihi. Salah. Ayat ini tidak mengajarkan agar supaya kita saling mengasihi, tetapi saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kamu. Artinya apa? Caranya harus cara seperti cara Yesus. Kehendaknya juga harus sesuai kehendak Yesus. Karena ada banyak orang di luar sana, saudara, mau mendemonstrasikan kasihnya, mau menyumbang, tetapi namanya harus terpampang besar-besar. Itu bukan kehendak Yesus. Kehendak Yesus kasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Amin. Banyak juga orang mau menolong, tapi berpikir harus ada imbalan. Nanti gantian ya, kalau saya lagi susah kamu menolong. Itu bukan kasih yang tidak bersyarat. Itu adalah kasih yang bersyarat. Bukan seperti itu yang diajarkan. Yang harus kita ingat adalah kasih agape ini bukanlah dorongan hati sesuai dengan keadaan. Jadi kalau mood lagi baik, lakukan. Kalau mood lagi jelek, abaikan. Tidak. Kasih agape ini adalah suatu prinsip Kristus, di mana harus dilakukan apapun keadaan. Amin. Amin. Maka family, lakukanlah segalanya sesuai dengan cara Yesus. Lakukanlah segalanya sesuai dengan kehendak Yesus. Bukan kita mau bantu sesuai cara saya ini, kehendak saya, mau saya. Karena kita harus ingatkan, orang yang akan masuk surga nanti adalah mereka yang kasihnya sudah disempurnakan di bumi. Karena nanti di surga tidak ada lagi kasih yang separuh-separuh, setengah-setengah, tidak ada. Itu sebabnya apa yang hari ini kita harus lakukan sebagai pengikut Kristus adalah belajar, melatih, menghidupkan kasih agape ini. Sekaranglah saatnya, bukan nanti. Kasih agape juga bukanlah mengasihi orang-orang yang kita sukai. Orang dunia juga melakukan sama sesuatu. Benar enggak? Iya kan? Kasih agape itu mengasihi semua orang tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang tidak family kenal, strangers on the street. Bahkan family, orang yang
tidak kita sukai. Makanya ada ajaran kasihilah musuhmu. Jadi standar panggilan Yesus buat kita adalah kasihilah satu sama lain seperti, jangan lupa kata itu penting sekali, seperti aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu. Tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Yang ketiga, slide selanjutnya. Kasih agape itu disebutkan mengharapkan segala sesuatu. Kata mengharapkan di sini, supaya kita lebih jelas mengetahui maknanya, diterjemahkan dari kata Greka elpiso. Elpiso artinya to expect atau mengharapkan. To confide, have things hoped for. To confide itu kalau bahasa kata bedanya confidence, ya. To confide, jadi artinya percaya memiliki sesuatu yang diharapkan dengan keyakinan penuh, confidence, atau dengan trust, percaya. Pengertian rohaninya menunggu keselamatan dengan sukacita dan dengan keyakinan penuh. Family, ada dua pengharapan bagi mereka yang menghidupkan kasih Allah. Yang pertama adalah untuk orang lain atau kepentingan eksternal dan untuk kepentingan dirinya sendiri, internal. Jadi luar biasanya dimensi dari kasih agape ini juga banyak memikirkan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Untuk kepentingan orang lain ini maksudnya adalah kasih agape benar-benar mengharapkan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh apa yang terbaik untuk orang lain. Bibirnya tidak mungkin menjelek-jelekan orang lain. Bibirnya tidak mungkin mengutuki orang lain, meskipun ia sedang disakiti oleh orang lain. Dan orang yang memiliki kasih agape ini rajin mendoakan orang lain agar supaya kualitas hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun ia sendiri sedang menderita penyakit atau sedang mendapatkan musibah, dia bisa berdoa untuk kebaikan orang lain. Family, untuk kepentingan dirinya sendiri, kasih agape ini tidak memberikan harapan kosong. Terlepas dari apapun kondisi hidupnya hari ini, umat percaya akan tetap percaya kepada Yesus sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Meskipun dunia sedang mengejek kondisinya hari ini, meskipun dunia sedang menertawakan pengharapannya akan masa depan, tidak peduli. Karena family, kata pengharapan di sini sudah menjadi sesuatu yang valuable, bernilai, dan juga sudah menjadi apa yang disebut adalah tujuan kehidupan. Jadi bagi umat percaya, tujuan kehidupannya bukan dalam kehidupan sekarang, bukan. Tapi kehidupan yang akan datang. Jadi family, sekaya dan sesukses apapun Anda hari ini, kalau itu hanya berlangsung sampai Anda mengakhiri napas Anda, itu akan sia-sia, sementara sifatnya. Sebaliknya, semiskin dan sesusah apapun kita hari ini, kita harus percaya bahwa semua keadaan kita hanya akan berlangsung sekejap sampai napas kita berhenti. Tetapi setelah itu, ketika Yesus datang kedua kali, maka semua orang percaya akan dibangkitkan
dan akan mewarisi kerajaan surga. Bukan berhenti sampai di situ. Dilanjutkan akan hidup abadi di langit yang baru dan di bumi yang baru yang telah dipulihkan untuk selama-lamanya. Amin. Itulah pengharapan dari mereka yang menghidupkan kasih agape. Yang keempat, slide selanjutnya. Kasih agape disebutkan menanggung segala sesuatu. Kata menanggung di sini, kasih agape sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar di sini diterjemahkan dari kata asli bahasa Greek hupomeno, artinya to remain, tetap tinggal, atau to tarry behind. Dari behind ini dia nggak mau maju-maju, tetap maunya di belakang, bertahan di belakang. To abide atau tinggal, not recede or flee, tidak mundur atau melarikan diri. Jadi artinya to preserve under misfortunes and trial, bertahan di bawah kemalangan dan cobaan. To hold fast to one's faith in Christ, berpegang teguh pada iman di dalam Yesus. To endure, bear bravely and calmly, bertahan menanggung dengan berani dan tenang. Luar biasa. Ill treatment, perlakuan buruk, atau bahkan sampai mengalami kematian. Family, orang yang diberikan kasih agape ini bukannya tidak sakit hati, bukannya tidak menderita, tidak. Dia tetap sakit hati seperti gambar ibu-ibu itu. Sakit hatinya, tapi diberikan kuasa untuk bertahan. Yesus, anak tunggal Bapa, adalah harta terbesar di alam semesta. Dan kekayaan alam semesta yang ada di dalam anak itulah yang diberikan Bapa kepada kita sendiri. Amin. Tapi pernahkah family membayangkan atau merenungkan, apakah Bapa tidak pedih hatinya menyaksikan anaknya menderita, menyaksikan anaknya itu dipaku dan ditombak? Apakah dia tidak pedih? Pernahkah family bayangkan apakah penderitaan Yesus itu juga yang dia menderita fisik, mental dan psikis itu tidak menderita, sangat menderita, family. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Allah Bapa dan Yesus itu untuk bertahan di dalam penderitaan itu demi keselamatan Anda dan saya, itulah kasih Allah. Jadi kerelaan untuk bertahan seperti itulah yang dihasilkan oleh kasih Allah itu. Itulah sebabnya mengapa ayat inti kita 1 Korintus 13 ayat 7 di dalam versi NLT, New Living Translation, mengatakan kasih agape endures through every circumstances. Amen. Mampu diberikan bertahan menghadapi segala keadaan, segala sesuatu tanpa kecuali. Sebenarnya penggambaran ini sudah selesai, tapi saya ingin memberikan summary kepada family supaya mengingatnya lagi. Di next slide. Jadi summary dari 1 Korintus 13 ayat 7 itu, family. Kalau kasih agape itu kita hidupkan, maka 4 hal ini yang akan dihasilkan. Pertama, ia akan menutupi banyak sekali pelanggaran dan dosa. Jangan main-main di sini. Kalau kita mau selamat, kuncinya nomor 1. Jadi kita harus menghidupkan kasih agape ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus. Kalau saudara mau selamat. Yang kedua, harus didasari dengan iman yang berbuah, bukan iman yang mati, ya. Melalui tindakan dan pikiran. Orang Kristen ini, family, saya ingin sampaikan harus peka akan lingkungan sekitar.
Jadi orang Kristen ini nggak boleh cuek. Kalau kita sedang berjalan di trotoar menuju satu tempat, apakah gedung itu kantor atau kampus atau mana, orang Kristen tuh nggak mungkin pakai apa ini namanya headset langsung pokoknya sampai dia tidak menghiraukan apa yang ada di jalan. Kita harus menjadi seperti seorang intelijen, pas pampres, ya apa? Peka terhadap lingkungan, seolah-olah punya apa namanya ini, radar, ya, yang bisa ada alarmnya. Kalau ada orang yang kesusahan, malah akan berbunyi tweet tweet tweet, makin dekat tweet 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 tweet. Nah, harus seperti itu orang Kristen. Kenapa? Setelah dia tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka harus ada respons. Responsnya apa? Responsnya adalah orang Kristen itu harus punya rasa simpati dan empati. Itulah bahasa Alkitab yang menyatakan belas kasihan. Setelah kita tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan, apa langkah selanjutnya? Mengambil kesimpulan atau konklusi. Orang ini membutuhkan pertolongan apa? Atau apakah dia betul-betul membutuhkan pertolongan? Itu konklusinya. Dan setelah kita yakin bahwa ia membutuhkan pertolongan, maka langkah selanjutnya adalah membuat keputusan atau komitmen. Tetapi ingat, caranya harus sesuai dengan cara Yesus. Seperti aku telah mengasihi kamu, yang tidak bersyarat, unconditional. Jangan menolong dengan ada syarat. Dan ketiga, kalau kasih agape ini dihidupkan, maka akan memberikan dua pengharapan. Pertama, eksternal, jadi orang lain dulu rupanya ya. Eksternal baru internal. Eksternal adalah selalu mengharapkan yang terbaik bagi orang lain, dan untuk internal menjalani tantangan hidup sambil memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang Kristen yang sejati itu arahannya, ya, tujuannya adalah di masa depan, bukan di depan saja. Dan yang terakhir, ia sabar dan rela bertahan dalam iman meskipun hidup menderita atau bahkan mengalami kematian sekalipun. Family, Yesus telah memperkenalkan sekaligus memperagakan kasih agape kepada Anda dan saya. Itulah sebabnya mengapa sampai saat ini kita memutuskan menjadi pengikut Yesus. Pertanyaannya, apakah kasih agape ini bisa kita hidupkan? Bisa nggak? Kok enggak sebenarnya kasih agape ini? Jawabannya adalah bisa, selama Anda mau mengikuti ajaran Yesus kepada Nikodemus pada malam itu. Yang dia mengatakan apa? Kamu harus dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Ini dilahirkan kembali ini bukanlah dibaptis, saudara. Dibaptis kan kalau family diselangkan itu simbol kematian. Kemudian diangkat dari air itu dianggap atau sebagai simbol kehidupan yang baru. Itu hanya liturginya. Tetapi yang namanya dilahirkan kembali menjadi manusia baru adalah harus terjadi reformasi dan transformasi rohani secara. Reformasi adalah perubahan atau pembaruan. Ya. Reformasi adalah pembaruan. Transformasi artinya perubahan. Jadi harus ada pembaruan dan perubahan. Tidak bisa pembaruan terjadi tanpa perubahan, sama saja. Pembaruan dan perubahan kerohanian secara total. Sehingga family, bukan kita lagi yang menguasai diri, tetapi kita memberikan pengendalian pada diri kita, memberikan hati kita, memberikan keinginan kita dikendalikan oleh Roh Kristus. Amin. Dan sebagai
terakhir, dalam praktek sehari-hari, ingat family, Anda harus selalu peka terhadap lingkungan sekitar. Ingat, harus ada antena, radar, tweet. Harus, dimanapun Anda berada, harus peka. Dan seandainya Anda melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, karena kita sudah tahu kasih agape itu tidak bersyarat, tidak peduli bahwa saya sudah terlambat ke kantor, terlambat ke kampus, saudara harus tolong. Itu kasih agape. Dan tanyakan kepada diri Anda sendiri, caranya bagaimana? Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Bayangkan kalau Yesus ada di tempat itu saja dan ada yang harus ditolong, kira-kira apa yang Yesus akan lakukan? Family, lakukanlah sesuai yang Anda bayangkan apa yang Yesus akan lakukan. Setelah itu, berarti family telah menghidupkan kasih agape. Itulah harapan kita semua. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku